warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa YouTube sadayana tepang deui sareng simkuring Yudi Ruswandi Publish Channel. Tong hilap tonton terus videona, di subscribe, komen, like sareng share. Hatur nuhun. Oke, kawan-kawan YouTube semuanya. Kali ini kita akan coba membahas selanjutnya tentang tips atau tutorial tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office ya. Jadi kalau kalian biasanya sudah menginstal Microsoft Office, salah satunya Microsoft Excel ini adalah salah satu yang sudah include di situ dan sifatnya ya bisa dibilang harus ada lah, wajib gitu ya. Karena Microsoft Excel ini merupakan satu aplikasi yang diklaim oleh banyak orang. Itu merupakan aplikasi yang saat ini merupakan aplikasi sangat bagus dalam hal spreadsheet atau perhitungan gitu ya. Ini sudah banyak digunakan. Setahu admin sih aplikasi ini memang banyak dan umum ya digunakan khususnya di Indonesia gitu. Ya mungkin di luar negeri selain aplikasi ini juga banyak sih mungkin ya, tapi kalau di Indonesia secara umum di daerah admin sendiri ya Microsoft Excel ini salah satu modal bagi kita untuk bisa bekerja khususnya dalam bidang perkantoran atau administrasi, keuangan, akuntansi, ekonomi. Nah, Microsoft Excel ini is the basic gitu yang harus kita kuasai, karena soft skill penguasaan terhadap Microsoft Excel ini adalah merupakan modal yang sangat utama gitu teman-teman. Oke, kita mulai episode pertama ini ya. Ini bagi kalian yang baru belajar Microsoft Excel, kalian juga bisa nanti buka di website kelasexcel.id. Jadi di sana juga sudah komplit teman-teman ya, bisa dibuka. Di video saya ini adalah menjelaskan bagaimana kita mempraktikkan gitu loh, mempraktikkan. Tapi sebelum mempraktikkan kita harus paham terlebih dahulu mulai dari awal. Makanya episode ini atau bagian pertama ini kita mulai dengan mengenal Microsoft Excel terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada slide yang admin siapkan. Pertama, kita mulai dengan pertanyaan, apa itu sebenarnya Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah merupakan salah satu aplikasi lembar kerja atau spreadsheet ya. Nah, lembar kerja itu bahasa lainnya adalah spreadsheet software. Jadi aplikasi yang di dalamnya berisi lembar-lembar kerja atau spreadsheet. Nah, sebagaimana tadi admin jelaskan bahwa Microsoft Excel ini adalah salah satu dari paket instalasi Microsoft Office yang bisa kalian install atau biasanya sudah include ketika kita install Microsoft Office. Microsoft Excel itu merupakan salah satunya. Nah, Excel adalah banyak sekali fungsinya, di mana salah satunya adalah sebagai aplikasi pengolahan angka yang tadi itu diklaim bahwa ini merupakan aplikasi yang sangat baik lah, sangat baik untuk pengolahan angka gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali kalian bisa menguasai Microsoft Excel. Oke, next. Lalu apa fungsinya Microsoft Excel itu? Jadi Microsoft Excel itu berfungsi adalah ada di dalamnya untuk membuat ya rumus-rumus yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel, atau dengan kata lain formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit gitu. Kegunaan ya, manfaat Microsoft Excel ini, dia punya kegunaan itu untuk membuat rumus-rumus yang sudah
didefinisikan. Maksudnya didefinisikan itu sudah dibuat ya, dibuat sedemikian rupa, diformulasikan dalam Microsoft Excel yang fungsinya adalah untuk mengolah angka tadi, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian ya, dan pengurangan. Nah, di sini ada contoh. Misalkan contohnya gini, jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. Maka fungsi Excel-nya adalah sama dengan sum kurung buka 1 titik koma 2 titik koma 3 gitu ya. Nah, untuk mempermudah coba kita praktekkan ya. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, biar kita langsung praktek. Nih, misalkan kita punya data ini 1 2 3. Nah, kita mau menjumlahkan, misalkan teman-teman ya, mau menjumlahkan data ini, data 1 2 3 ini. Atau datum ya, datum 1 2 3. Nah, ini menjumlahkan. Maka fungsi Excel-nya tadi sama dengan sum ya. Nah, ini sum ini adalah fungsi Excel tadi. Jadi sum itu adalah salah satu rumus yang sudah didefinisikan oleh Microsoft Excel untuk penjumlahan. Nah, untuk menjumlahkan ini bisa dengan ini ya. Nah, 1 gitu, titik koma 2, titik koma 3 kurung tutup, lalu tekan enter. Jadi jumlahnya 6 ya, 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Nah, rumus ini ya, rumus sum ini adalah merupakan tadi fungsi Excel. Nanti kita akan bahas bagaimana dalam rumus penjumlahan itu tidak hanya sum saja, tapi banyak cara ya. Tapi ini merupakan salah satunya saja. Ketika kita ingin menjumlahkan bisa dengan cara seperti ini. Nah, yang harus kalian perhatikan ini adalah sama dengan itu adalah syarat mutlak ya, syarat mutlak yang harus kita tuliskan terlebih dahulu sebelum fungsi Excel-nya, sebelum rumusnya. Jadi kalau tidak menggunakan sama dengan, maka di dalam Excel dia tidak akan terbaca atau tidak akan dianggap sebagai fungsi Excel. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi sini. Nah, ini fungsi Microsoft Excel itu. Oke, next. Oke, sekarang bagian-bagian dari rumus ya. Bagian-bagian dari rumus itu ada beberapa bagian. Di antaranya fungsi-fungsi Excel ya. Nah, fungsi-fungsi Excel, kemudian operator perhitungan, nilai dari angka-angka atau teks secara langsung atau disebut juga dengan konstanta, kemudian referensi alamat suatu sel atau range ya, range nama sel atau range. Nah, kalau lihat contoh tadi ya, seperti tadi ya, sama dengan sum, nah atau sum ya. Sum itu adalah merupakan salah satu dari fungsi Excel. Nah, fungsi Excel. Kemudian operator perhitungan itu macam-macam. Kalau penjumlahan bisa dengan tanda plus, pengurangan bisa dengan tanda min gitu ya. Kemudian perkalian biasanya dengan menggunakan simbol bintang gitu. Ini operator perhitungan. Kemudian nilai dari angka-angka atau teks secara langsung atau konstanta. Jadi kalau ini misalkan begini. Kita contohkan lagi ya konstanta itu. Misalkan ini ada 6 ya. 6 misalkan ini. Kita klik ini. Jadi ini namanya sel ya, sel. Jadi di B7 berarti kolom B ini kan. Nah, lihat kolom B row-nya atau barisnya baris ke-7 isinya kan 6 ya. Kemudian kita bagi 3 misalkan. Nah, oke kita enter dulu. Nah, bagi 3 ya. 3 ini yang kita masukkan itu disebut sebagai konstanta. Karena angka 3 ini tidak merujuk pada bagian
dari sel tertentu, tapi kita masukkan secara manual. Nah, ini juga konstanta dalam bentuk angka gitu ya, dalam bentuk angka gitu. Kemudian referensi alamat suatu sel atau range-nya. Nah, ini B7 ini adalah sel. Kalau range bagaimana? Range itu, kita kembali ke contoh ini, ya ini. Range itu misalkan sum, kita ulangi ya. Ini dari B3 gitu sampai ke B5. Nah, range itu berarti jarak ini dari kolom B ya, kolom B3, kolom B row 3 ke kolom B row 5. Jadi dari kolom B row 3 sampai kolom B row 5 itu disebut sebagai range. Jadi ketika kita menambahkan atau mengetikkan fungsi Excel seperti ini, maka ini berarti sum kita mau menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan data-data atau angka-angka yang ada pada kolom B3 sampai dengan B5 gitu teman-teman ya. Nah, ini namanya range. Kalau sel ya ini sel B3, sel B5. Kalau range jadi dari B3 ke B5. Nah, seperti itu ya. Oke, Dani. Nah, dalam Microsoft Excel itu ada rumus penjumlahan, ada rumus pengurangan, pembagian, dan pengalihan. Kalau penjumlahan ini adalah salah satu rumus perhitungan yang banyak sekali cara dan variasinya. Maka kalian harus benar-benar memahami karena Excel itu juga harus memiliki pemahaman satu logika gitu ya, karena kita diajak memahami satu logika berpikir yang diaplikasikan ke logika perhitungan gitu. Makanya di rumus penjumlahan ini ada contoh-contohnya, kemudian macam-macamnya, cara-caranya. Tidak hanya satu cara saja ketika kita ingin menjumlahkan, tapi ada beberapa cara. Oke, yang pertama adalah cara yang paling dasar untuk melakukan penjumlahan pada Microsoft Excel adalah dengan menggunakan operator plus, gitu kan? Nah, tadi operator perhitungan di bagian yang tadi ya. Operator perhitungan. Nah, di bagian-bagian rumus. Nah, ini ya operator perhitungan. Itu maksudnya salah satunya adalah operator plus. Plus ini apa? Sebagai simbol ya kita udah tahu lah, udah paham ya untuk menjumlahkan atau simbol tambah. Nah, ini cara pertama. Oke, kita contohkan ya. Misalkan ini yang tadi ya. Kita mau menjumlahkan sel B ya, B3 kolom B row 3 sampai dengan kolom B row 5. Maka bisa dengan cara seperti ini, sama dengan misalkan ya, ini diklik saja ditambah gitu, plus kan ya, operator plus tambah ini ditambah ini sama dengan 6 kan, sama kan. Nah, cara seperti ini adalah cara pertama ketika kita ingin menjumlahkan. Ya, ini seperti biasa lah layaknya kalkulator gitu ya. Nah, kalkulator canggih itu salah satu namanya, aplikasinya, softwarenya adalah Microsoft Excel. Jadi teman-teman yang baru belajar nih harus memahami dulu. Jadi cara yang pertama untuk menjumlahkan itu adalah dengan cara seperti ini ya. Kita menjumlahkan sama dengan B3 berarti kolom B row 3 ya, tambah kolom B row 2 berarti ini, ditambah kolom B row 5 berarti 3. Nah, itu cara yang pertama ya. Nah, paham ya? Gampang kok. Kemudian cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu adalah penjumlahan di Excel juga bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi sum.
yang telah disediakan oleh Office Excel. Caranya yaitu dengan mengetikkan sama dengan, kemudian diikuti oleh fungsi Excel sum, seperti yang tadi dicontohkan di awal. Sudah paham mungkin ya? Sudah tadi dicontohkan di awal. Nah, ini juga cara yang kedua, gitu. Selain cara yang pertama tadi, cara yang kedua adalah menggunakan fungsi Excel. Tapi fungsinya sama, ini adalah untuk menjumlahkan. Begitu ya. Sepertinya tidak usah diulang ya, karena tadi sudah dijelaskan. Oke, kemudian yang ketiga, penjumlahan di Excel juga bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi SUMIF. Nah, sum sekarang tambah if ya. Fungsi SUMIF itu adalah digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya biar paham ya. Nah, ini contoh SUMIF. Kalian bisa buka nanti di kelas excel.web.id. Ini contohnya sudah disediakan. Nah, kita tinggal mempelajarinya saja, gampang ya. Tinggal mempelajari kemudian dipraktekkan seperti itu ya. Oke, coba lihat di sini. Ini adalah fungsi Excel 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita akan menjumlahkan ya. SUMIF itu tadi menjumlahkan ketika ada persyaratan tertentu. Nah, yang dimaksud dengan persyaratan tertentu itu di contoh yang pertama, fungsi Excel yang pertama ini kita bisa lihat ini nih. Ada angka 100. Ini bagaimana caranya kita membacanya? Nah, berarti begini ya. Kita akan menjumlahkan SUMIF ya. Nah, ini range dari A2 yaitu A-nya kan kolom ya, 2-nya berarti row. Nah, kita akan menjumlahkan datum yang ada di kolom A row 2 ya, antara kolom A row 2 sampai kolom A row 8. Jadi ini datum dari angka 200 sampai dengan 100. Dengan catatan gitu ya, dengan catatan nih yang angkanya 100 saja gitu. Makanya ini ditulis 100. Kita mau menjumlahkan datum yang ada di kolom A2 sampai A8 yang angkanya 100 gitu loh. Makanya nulisnya seperti ini. 100-nya ada berapa? Gampang kan, kalau datanya sedikit ya gampang, bisa kita manual. 100-nya ada 2 kan, 1, 2. 100 tambah 100 ya 200 gitu. Kalau dibuktikan sama juga. Gitu, sama juga. Kalau dibuktikan ya. Oke, kita ini nih. Nah, kita buktikan ya. Nih, datanya sama kan? Nah, datanya sama. Lihat tuh. Gitu ya. Kita akan menjumlahkan data yang A2 ke A8. Jadi rumusnya ini. Yang angkanya atau datumnya 100. Jadi kalau sudah sini di enter saja, maka hasilnya akan sama 200 seperti itu. Nah, ini contohnya ya, sudah berarti sama ya. Oke. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua nih. Yang kedua, nah, artinya rumus ini sama dengan SUMIF kurung buka A2 ya, titik 2 A8, titik koma, tanda kutip, lebih dari 100 tanda kutip. Artinya gimana? Lihat aja sini nih, sudah dijelaskan ya. Penjumlahan dengan kriteria sel pada range gitu. A2 sampai A8 sama seperti tadi ya, kita mau menjumlahkan gitu. Kolom A2 sampai A8 yang bernilai lebih dari 100. Karena apa? Karena lihat simbolnya. Ini simbolnya lebih dari ya, lebih dari. Kalau ke sini berarti lebih dari. Kalau ke sebelah kanan bukanya berarti itu kurang dari. Karena ini simbolnya ke sebelah kiri ya, menghadap ke sebelah kiri, maka ini simbolnya berarti artinya lebih dari. Jadi kita mau menjumlahkan datum yang ada
di A2 sampai A8 yang angkanya lebih dari 100. Bener nggak 700? Coba kita manual saja. Data yang lebih dari 100 berarti 200 kan, lebih dari 100, 200, 300, 200 tambah 300, 500 tambah 200, 700 gitu ya, 700. Nah ini yang kedua, jadi logikanya begitulah. Jadi logikanya kita mau menjumlahkan data ini tapi dengan catatan gitu, dengan kriteria datanya lebih dari 100. Nah ini nomor 2 ya. Oke lanjut. Oh sudah ya. Nah ini nomor 2. Oke ini ada nomor 3. Nomor 3 ada. Nih lebih dari 100. Nanti kita akan lanjutkan ya. Nomor 4 sampai dengan nomor 5. Bagaimana kita membaca rumus yang nomor 3 sama nomor 4 ini contohnya. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jangan banyak-banyak dulu. Yang penting pada episode kali ini, episode pertama ini, kawan-kawan YouTube yang baru belajar Microsoft Excel sudah bisa mengenal sedikit demi sedikit apa itu Microsoft Excel, fungsinya untuk apa, rumus Excel itu seperti apa, contoh cara untuk menjumlahkan dengan rumus seperti apa saja. Nah itu ya. Oke, itu saja untuk episode yang pertama ini. Nanti jangan lupa di subscribe, di like, di share, and comment. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya di episode yang kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.